Abu As langsung masuk Islam pada saat itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Fatma Rini. Pada video kali ini aku bakalan menceritakan ke teman-teman semuanya mengenai kisah cinta yang sangat inspiratif dari putri tertua Rasulullah, yaitu Zainab binti Muhammad. Cerita kali ini aku rangkum dari buku yang berjudul The Golden Stories of Khadijah. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ceritanya secara lebih lengkap, bisa baca di buku ini ya. Sebelum memulai ceritanya, aku mau minta maaf dulu apabila penyampaian aku ke depannya ada kekeliruan atau kesalahan. Dan aku sangat open banget buat teman-teman yang mau koreksi kesalahan-kesalahan dari apa yang aku sampaikan. Bisa ditulis di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke kelahiran Zainab binti Muhammad. Zainab yang merupakan putri pertama Rasulullah ini lahir di saat Rasulullah berusia 30 tahun dan Bunda Khadijah berusia 45 tahun. Seperti yang kita ketahui, Bunda Khadijah memang 15 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Perlu teman-teman ketahui bahwa di saat Zainab lahir merupakan masa-masa di mana perempuan itu memiliki derajat yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Meski demikian, baik Rasulullah maupun Bunda Khadijah tetap menyambut kelahiran Zainab dengan penuh sukacita. Hal ini tentu membuat orang-orang di sekitarnya kebingungan karena Rasulullah dan Bunda Khadijah sama sekali nggak mempersoalkan anaknya lahir sebagai perempuan. Dan pada akhirnya Zainab pun tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik, rajin beribadah, lincah dan juga budiman. Sekarang kita masuk ke pernikahan Zainab binti Muhammad. Kebaikan hati Zainablah yang membuat seorang pria bernama Abu As bin Rafi jatuh cinta kepadanya. Tidak menunggu waktu lama, Abu As langsung segera menghampiri Rasulullah dan menyampaikan niat baiknya untuk melamar Zainab binti Muhammad. Sebenarnya Rasulullah itu tahu banget kalau Abu As merupakan seorang pria yang baik. Bahkan Abu As sendiri memiliki julukan Al-Amin kedua setelah Rasulullah. Tentu Abu As ini orang yang baik-baik aja kan, baik banget malah. Hal tersebut tidak lantas membuat Rasulullah menerima pinangan Abu As sebagai menantunya, melainkan Rasulullah tetap meminta persetujuan Zainab apakah Zainab bersedia untuk menikah dengan Abu As atau tidak. Selanjutnya Rasulullah meminta Bunda Khadijah untuk menanyakan kepada Zainab apakah Zainab bersedia menikah dengan Abu As atau tidak. Lalu Bunda Khadijah datang menghampiri Zainab dan ditanyakanlah pertanyaan yang dititipkan oleh Rasulullah tadi. Pada saat itu Zainab sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Bunda Khadijah. Namun tentunya Bunda Khadijah tahu pasti perawakan anaknya ini seperti apa, sehingga dengan melihat raut wajahnya saja Bunda Khadijah tahu kalau Zainab pasti setuju dengan pernikahan tersebut. Lalu Bunda Khadijah menghampiri Rasulullah dan memberikan tanda setuju. Dan pada akhirnya menikahlah Zainab dan Abu As dengan penuh kebahagiaan. Tamat? Enggak dong. Lanjut lagi. Sebagai hadiah pernikahan, Bunda Khadijah memberikan sebuah kalung sebagai hadiah pernikahan untuk Zainab, yang nantinya kalung ini akan menjadi benda yang sangat bersejarah di hidup Zainab. Ya, disclaimer dulu kalau pada saat Zainab dan Abu As menikah itu Rasulullah belum diangkat sebagai nabi ya. Dan juga setelah menikah Zainab langsung tinggal berpisah dengan orang tuanya, yaitu Rasulullah dan Bunda Khadijah. Sekarang kita masuk pada kehidupan pernikahan Zainab yang penuh lika-liku. Rumah tangga Zainab dan Abu As bisa dikatakan sebagai rumah tangga yang sangat ideal karena mereka tuh hidup dengan penuh kebahagiaan, sukacita, mereka juga saling menyayangi dan tentunya mereka juga memiliki akhlak yang Masya Allah banget deh pokoknya. Zainab dan Abu As juga dikaruniai satu orang putra dan satu orang putri.
putranya sendiri bernama Ali dan putrinya bernama Umamah. Walaupun sudah menikah, Zainab tetap sesekali mengunjungi kediaman kedua orang tuanya, yaitu Rasulullah dan Bunda Khadijah. Nah, pada suatu pagi, Zainab datang nih ke rumah kedua orang tuanya. Pada saat itu, kebetulan Abul As sedang berdagang, jadi sedang nggak di rumah lah pokoknya. Saat tiba di rumah orang tuanya dan Zainab bertemu dengan Bunda Khadijah, di saat itu pula lah Bunda Khadijah menyampaikan bahwa Rasulullah sudah menerima wahyu pertamanya, yang artinya Rasulullah sudah ditetapkan sebagai seorang nabi. Bunda Khadijah juga menceritakan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan wahyu pertama kali tersebut di Gua Hira. Mendengar cerita ibunya tersebut, Zainab hanya terdiam dan seperti mematung gitu. Lalu saat Fatimah melihat respon dari kakaknya, Fatimah lalu bertanya, "Loh kak, emangnya kamu gak senang kalau misalnya ayah kita diangkat sebagai seorang nabi? Kamu nggak senang kalau misalnya kamu menjadi putri seorang nabi?" Lalu Zainab pun menjawab, "Tidak ada satupun wanita di muka bumi ini yang tidak merasa senang apabila ia menjadi putri seorang nabi. Namun, kata Paman Waraka, seorang nabi nantinya akan diusir, dianiaya, dan juga diasingkan." Hal tersebutlah yang membuat Zainab merasa sedikit sedih, walaupun sebenarnya dia juga senang. Di sisi lain, saat melangsungkan perjalanan perdagangannya, Abul As sudah mendengar berita mengenai kedatangan nabi baru yang merupakan mertuanya sendiri. Saat Abul As pulang dari berdagang, Zainab menyambut dengan penuh sukacita. Dan pada saat itu pula Zainab menyampaikan bahwa ayahku sudah menerima wahyu pertama dan beliau adalah seorang nabi. Dan mendengar cerita dari Zainab tersebut, Abul As hanya diam mematung. Melihat respon suaminya itu, Zainab lalu bertanya, "Kok kamu diam sih?" Lalu pada akhirnya Abul As pun menjawab, "Kalau misalnya aku mengikuti agama ayahmu, maka aku harus meninggalkan agama ayahku." Lalu Zainab pun menjawab, "Tidakkah adat itu menyesatkanmu dari yang hak? Dan aku sudah mengikuti agama ayahku." Mendengar kalimat tersebut, Abul As sedikit marah kepada Zainab karena rupanya dia sudah mengikuti agama Rasulullah. Di sisi lain juga, Abul As tidak bisa mendustakan agama ayahnya sendiri, karena pada dasarnya dia sendiri yakin bahwa ayahnya merupakan orang yang benar. Lalu Abul As pun berkata, "Tidakkah kamu mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum masuk ke agama ayahmu, yang itu artinya kamu akan memeluk agama ayahmu dan aku akan memeluk agama ayahku?" Lalu Zainab pun menjawab, "Tidak suamiku, aku berharap engkau menjadi salah satu orang pertama yang menjadi pengikut ayahku." Mendengar jawaban Zainab tersebut, Abul As lalu keluar. Dia pergi entah kemana. Dan Abul As baru pulang larut malam. Saat pulang ke rumah, Abul As lalu terduduk dan berkata kepada Zainab bahwa beliau sudah bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah telah mengajaknya untuk masuk ke agama Islam. Abul As juga menjelaskan bahwa dirinya belum siap menerima Islam sebagai agamanya. Beliau takut orang-orang nantinya akan mengejeknya karena ia meninggalkan agama leluhurnya demi mengikuti istrinya. Abul As juga meminta pengertian Zainab terkait keputusannya tersebut. Seiring dengan bertambahnya waktu, Rasulullah dan para pengikutnya terus mendapatkan perlakuan yang sangat keji dari masyarakat Mekah di saat itu. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Rasulullah memutuskan untuk dirinya dan para pengikutnya hijrah ke Madinah. Karena pada saat itu Abul As belum menjadi pengikut Rasulullah dan Zainab merupakan istri dari Abul As, maka Zainab masih menetap di Mekah. Jadi dia kayak LDR gitu sama ayah dan adik-adiknya. FYI, pada saat itu Bunda Khadijah sudah meninggal dunia.
Saat berada di Madinah, pengikut Rasulullah semakin lama semakin banyak. Dan singkat cerita, terjadilah Perang Badar yang merupakan perang antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Di mana kaum muslim sendiri dipimpin oleh Rasulullah SAW yang merupakan ayah dari Zainab, dan salah satu anggota dari kaum kafir Quraisy adalah Abu As yang merupakan suami dari Zainab. Perang tersebut lantas membuat Zainab merasa sangat gelisah. Pada saat itu Zainab masuk ke kamar anaknya dan menatap kedua anaknya tersebut. Dibelainya kedua anaknya dengan penuh linangan air mata. Dan pada saat itu Zainab berkata, "Saat matahari terbit, kalian atau aku akan menjadi anak yatim." Yang artinya kalau misalnya kaum muslim menang, maka Abu As yang notabene-nya adalah suami Zainab dan ayah dari anak-anak Zainab tidak akan selamat. Namun ayahnya selamat. Tapi kalau misalnya kaum kafir Quraisy yang menang, ayahnya tidak akan selamat dan suaminya yang ayah dari anak-anaknya akan selamat. Tentu hal ini sangat membingungkan Zainab pada saat itu. Saat sedang duduk termenung, Tante Zainab datang menghampirinya. Dan beliau bertanya kepada Zainab, "Apakah kamu sudah mendengar kabar mengenai Perang Badar?" Pada saat itu Zainab hanya diam, tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu bibinya tersebut kembali berkata, "Nabi Muhammad, ayahmu menang dalam Perang Badar." Seketika Zainab langsung merangkul anak-anaknya dan menangis. Cepat-cepat bibinya lalu berkata, "Abu As masih hidup dan saat ini sedang menjadi tawanan ayahmu." Saat itu pula Zainab berbahagia kembali. Untuk membebaskan Abu As dari tawanan perang, para sahabat menetapkan patokan harga yang sangat tinggi. Karena pada saat itu Abu As memang terkenal sebagai seorang yang cukup mampu dan juga berada di lingkungan keluarga yang cukup mampu. Saking tingginya patokan harga untuk membebaskan Abu As ini, saudara-saudaranya atau keluarganya pun tidak mampu untuk membebaskan Abu As. Pada akhirnya saudara Abu As yang bernama Amr bin Rabi datang dan minta untuk bertemu dengan Rasulullah. Saat berada di hadapan Rasulullah, Amr bin Rabi pun berkata bahwa dirinya diutus oleh Zainab. Lalu ia menyerahkan sebuah kantong kepada Rasulullah yang benda tersebut nantinya akan menjadi tebusan untuk membebaskan Abu As. Saat mengetahui isi dari kantong tersebut, maka terharulah Rasulullah karena beliau tahu isinya adalah sebuah kalung yang merupakan hadiah pernikahan dari Bunda Khadijah untuk Zainab. Meski demikian, Rasulullah tidak serta-merta langsung membebaskan Abu As. Beliau tetap menanyakan kesetujuan dari para sahabatnya. Apakah mereka bersedia membebaskan Abu As dengan tebusan tersebut? Tentu saja, sahabat-sahabat Rasulullah yang mengetahui hal tersebut bersedia untuk membebaskan Abu As. Dan Abu As kembalilah ia ke Mekah dan berjumpa kembali dengan Zainab binti Muhammad. Namun saat membebaskan Abu As, Rasulullah berpesan kepada Abu As bahwa setelah ini pulangkanlah Zainab kepadaku. Diam-diam Abu As sangat mengagumi Rasulullah dan kaum muslim dalam memperlakukan para tawanan perang ini, karena mereka sangat memanusiakan para tawanan perang ini. Mereka tidak menyiksa dan pokoknya tidak menyakiti para tawanan perang. Sesampainya di rumah, Zainab tentu menyambut Abu As dengan penuh sukacita. Namun, seketika Abu As berkata, "Kedatanganku adalah untuk berpisah denganmu, Zainab." Zainab pun kaget dengan kalimat tersebut. Lalu Zainab berkata, "Padahal kita baru saja bertemu." Abu As selalu menceritakan bahwa hal tersebut merupakan permintaan dari Rasulullah dan Abu As tidak ingin mengingkari janjinya tersebut. Setelah itu Zainab lalu berkemas untuk bersiap menuju Madinah. Dan sedihnya lagi pada saat itu Zainab sudah mengandung usia kehamilan 4 bulan. Tentu saja sebenarnya Abu As merasa tidak tega melepaskan Zainab begitu saja. Namun kembali lagi ini merupakan janjinya kepada Rasulullah dan beliau bukan orang yang dengan mudah mengingkari janji.
Singkat cerita, berpamitlah Zainab dengan Abul As. Pada saat itu Abul As berkata kepada Zainab bahwa apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Lalu mulailah perjalanan Zainab menuju Madinah. Pada saat itu Zainab didampingi dengan Kinanah. Namun sayangnya perjalanan Zainab ini diketahui oleh kaum kafir Quraisy yang pada akhirnya membuat Zainab dihadang di tengah jalan. Salah seorang kaum kafir Quraisy ini melempar tombak yang sangat tajam ke arah unta yang sedang ditunggangi oleh Zainab, yang membuat Zainab jatuh terpental. Pada saat itu Zainab sedang mengandung usia 4 bulan. Beliau jatuh dari unta dan penuh dengan darah. Tentu Kinanah yang melihatnya sangat kaget dan melawan kaum kafir Quraisy tersebut. Kaum kafir Quraisy itu pun menjelaskan bahwa tindakan Kinanah yang membawa Zainab pada saat itu sangat tidak tepat, karena Zainab dibawa di saat siang bolong yang notabene-nya semua kaum kafir Quraisy bisa menyaksikan hal tersebut, dan mereka merasa tersinggung karena sudah kalah perang dan mereka dengan bebasnya membiarkan Zainab lepas begitu saja. Jadi hal tersebut pun membuat Kinanah luluh, dan di sisi lain Kinanah juga melihat kondisi Zainab yang sedang tidak baik-baik saja. Pada akhirnya Kinanah membawa Zainab kembali lagi ke rumah Abul As. Setibanya di rumah, Zainab kembali dirawat oleh Abul As, dan pada saat itu Zainab sudah keguguran dan ia telah kehilangan calon bayinya. Selama proses pemulihan tersebut, Zainab diurus oleh Abul As. Setelah dipastikan benar-benar pulih, Zainab lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju Madinah untuk berjumpa kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya. 4 tahun berlalu dan Zainab masih setia menunggu keislaman suaminya. Hingga pada suatu fajar, terdapat ketukan di pintu rumah Zainab. Zainab lalu membuka pintu rumahnya dan melihat ternyata yang datang adalah Abul As. Zainab tentunya bingung dong, itu beneran Abul As atau bukan? Hingga pada akhirnya Zainab benar-benar yakin bahwa itu adalah Abul As, dan Zainab mempersilahkan Abul As untuk masuk. Abul As lalu bercerita kepada Zainab bahwa kedatangannya bukan untuk memeluk Islam, melainkan ia datang karena kepulangannya dari berdagang yang kebetulan pada saat itu melewati Madinah. Abul As yang pada saat itu merupakan kaum kafir Quraisy selalu dicegat oleh kaum muslimin, dan semua barang dagangannya dan semua hasil dagangannya itu disita oleh kaum kafir Quraisy. Namun beruntungnya Abul As berhasil lolos dari kejadian tersebut. Saat itu Zainab langsung keluar dari rumahnya dan berteriak sangat kencang. Ia berkata, "Wahai kaum muslimin, aku melindungi Abul As." Teriakan tersebut sampai ke masjid dan didengar langsung oleh Rasulullah. Saat itu Rasulullah langsung datang menghampiri Zainab. Saat bertemu dengan ayahnya, Zainab langsung berkata, "Ya Rasulullah, saya melindungi Abul As karena dia adalah anak dari bibiku dan dia adalah ayah dari anak-anakku." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Wahai anakku, jangan sampai kecintaanmu terhadap ia melebihi batas karena ia sudah tidak halal bagimu." Di pagi hari Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya di masjid dan Rasulullah berkata, "Ini adalah orang yang telah kalian cegat dan rampas hartanya. Jika kalian membebaskannya dan mengembalikan hartanya, maka terpujilah kalian. Namun jika tidak, itu adalah hak kalian." Lalu segera setelah itu para sahabat selalu berkata bahwa mereka bersedia untuk melepaskan Abul As dan mengembalikan hartanya. Oh ya, barang dagangan Abul As itu sebenarnya merupakan titipan dari para kaum kafir Quraisy, sehingga setibanya Abul As di Mekah, ia mengembalikan hasil jualannya tersebut kepada orang-orang yang telah menitipkan jualannya itu. Lalu setelah membagi-bagikan harta tersebut, Abul As berkata kepada kaum kafir Quraisy ini, "Apakah ada di antara kalian yang belum menerima hak kalian?" Lalu kaum kafir Quraisy ini menjawab, "Tidak ada Abul As, kamu memang merupakan orang yang sangat jujur." Setelah mendengar perkataan tersebut, Abul As lalu memandangi wajah satu persatu kaum kafir Quraisy itu, lalu dengan lantangnya berkata,
Aku sekarang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Abu As langsung masuk Islam pada saat itu juga. Abu As juga menjelaskan bahwa ia belum masuk Islam karena kata-kata dari orang kafir Quraisy, dan ia juga sudah menyaksikan bahwa umat muslim sama sekali tidak membutuhkan harta mereka. Dan pada akhirnya Islamlah Abu As. Lalu Abu As kembali ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya, dan tentunya bertemu dengan Zainab dan juga anak-anaknya. Sebenarnya pada saat itu Abu As tuh sedikit ada keraguan apakah Rasulullah akan menerimanya kembali sebagai menantunya atau sebagai suami Zainab atau tidak. Tapi rupanya Rasulullah dengan senang hati menerima Abu As kembali menjadi menantunya. Setelah melalui kisah cinta yang sangat tidak mudah, Zainab harus merelakan hadiah pernikahan dari mendiang ibunya untuk menebus Abu As. Ternyata saat ditebus Abu As kembali, tapi ia harus berpisah kembali dengan Abu As. Itu rasanya kayak kamu masih sayang tapi kamu harus pisah karena kamu udah gak bisa sama-sama lagi. Tapi pada saat itu kesabaran Zainab berbuah manis dan ia mendapatkan kembali suaminya, hidup bahagia selamanya. Itu dia kisah cinta antara Zainab binti Muhammad dan juga Abu As yang tentunya sangat menginspirasi untuk kita semua, terutama para kaum muslim. Yang intinya cinta kita kepada pasangan jangan sampai melebihi cinta kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian semua, dan kalau misalnya kalian ingin dengar cerita tentang apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya, comment, share, and subscribe. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.